جئنا من مكان بعيد من إندونيسيا. ما شاء الله أرض فيها جبال والأشجار خضار ما شاء الله، والجو طيب والأمطار والمياه نعيم وجنة وشراب، ولكن جنتكم هنا أحسن من جنتنا، طعامكم أحسن من طعامنا، شرابكم أحسن من شرابنا. كم نحن في ديارنا وغيرنا من الإخوان والأصحاب والمسلمين يعشقون لرؤية هذه الوجوه ولحضور هذه المجالس ولسماع هذه الكلام، حتى بعضهم يريد أن يسمع ولو ما يفهمون ويبكون، ينظرون ويبكون. نعمة من الله، هنيئا لكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu dengan saya dalam program Najwa Khair Toha TV. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Najwa Khair kembali menjumpai Anda, dan pada hari ini merupakan satu hal yang sangat istimewa. Biasanya kalau kita ngobrol-ngobrol di Najwa Khair selalu menghadirkan satu narasumber, tetapi pada hari ini kita akan menghadirkan dua narasumber bercerita ke jauh negeri di luar Indonesia, yaitu kita akan berjalan-jalan ke negeri Yaman, tepatnya di kota Hadramaut, bersama beberapa jamaah dari PCNU Kota Palembang. Bagaimana nanti kita akan mengulik pengalaman-pengalaman mereka, dan juga diwakili oleh beberapa tim. Dan dalam hal ini kita menghadirkan dua narasumber. Yang pertama sekali yaitu Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kota Palembang, yang kami hormati Kiai Haji Hendra Zainuddin. Assalamualaikum Pak Kiai. Yang kedua Mustasyar PCNU Kota Palembang, Kiai Haji Suki Sarnabi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, kalau kita bicara tentang negeri Yaman, adalah negeri yang kita sebut sebagai negeri penuh dengan keistimewaan, penuh dengan karomah, dan juga ada beberapa yang menyebut sebagai kota wali Allah. Kota Waliullah ini adalah menjadi satu keistimewaan tersendiri bagi penjuru dunia, sehingga sampai hari ini salah satunya diantaranya adalah PCNU Kota Palembang sempat juga berkunjung atau bersilaturahim ke kota ini, bertemu dengan beberapa tokoh, termasuk salah satunya adalah Habib Umar. Nah, bagaimana nanti kisah beliau, tapi kita akan mengulik perjalanan beliau bersama 23 orang ya, 23 orang. Baik, Ustadz Hendra, jauh kita sebelum cerita tentang di Yaman ya Pak, sih sebenarnya sampai akhirnya Ustadz Hendra dan juga nanti Ustadz Suwi juga bercerita proses keberangkatan sebelum berangkat ke sana itu gimana ceritanya kok sampai bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wabarakatuh. ya. Cita-cita kami mau ke Yaman, Hadramaut, dan lebih menukik lagi ke kota Tarim itu semenjak 4 sampai 5 tahun yang lalu. Tapi tidak kesampaian karena juga faktor corona juga. Itu tidak terlepas dari sosok yang namanya Kiai Haji Idris Kailani. Beliaulah yang menginspirasi kami untuk menggebu-gebu keinginan
ke Hadral Maut atau Tarim itu. Sudah banyak rencana, tapi ternyata diselesaikan oleh kawan kita ini, Ustadz Subeki Sarmawi. Beliau mendahului berangkat ke sana. Melihat postingan Ustadz Subeki, tambahlah semangat bagi roh ini untuk segera berangkat sana. Dan saya ngobrol dengan Ustadz Dwi, ya, kemudian Ustadz Dwi dengan Ustadz Idris, gimana kita rombongan berjemaah sama NU Palembang dan Muslimat. Ada Mbak Izah Sian Sukri yang juga hadir berangkat atas nama Muslimat NU Kota Palembang. Jadi keinginan ini sudah lama, sudah ini, tapi memang terkendala banyak hal. Kemudian pegangan kami itu travelnya Ustadz Idris Taisir. Kenapa? Karena memang selain beliau ini konsentrasi di bidang umroh haji, juga wisata religi. Nah, karena beliau ini Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ahli kuburan juga, bahkan beliau ini adalah satu-satunya travel yang membawa ke Thailand, ke makam Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, ya. Nah, maka wasilah untuk ke sana ada. Kemudian jemaah dikumpulkan. Nah, pengumuman ini udah lama, kurang lebih 6 bulan sebelum keberangkatan, bahkan lebih lah dari 6 bulan. Terjaringlah, dapatlah orang 23, termasuk Ustadz Haji Subeki Sarmawi yang kedua kali. Nah, bagaimana proses beliau bisa menjadi 2 kali? Monggo tanyakan. Ya. Ustadz Subeki jauh sebelum ke cerita tentang Yaman dan juga di Kota Tarim, ya tadi yang disebut oleh Ustadz Hendra, sampai sudah 2 kali. Yang kedua kali ngajak Ustadz Hendra ini gimana awal-awal dulu? Iya, ceritanya nih. Sebenarnya saya tidak mengajak Kiai Hendra, cuman justru beliau ini artinya waktu itu secara fisik belum ke sana, tapi sesungguhnya beliau sudah nyetrumnya sangat kuat. Jadi saya betul apa yang diceritakan Kiai Hendra tadi. Jadi ada wasilah-wasilah, ada asbab-asbab yang kemudian menjadi jalan bagi kami semua untuk ke sana, dan yakinlah bahwa sesuatu itu tidak ada yang kebetulan. Ya. Allah semua yang mengatur, dan ini terus terang perjalanan ke Tarim itu kami merasakan, melihat ini sebuah perjalanan rohani yang sangat bermakna bagi kami di NU yang sudah lebih duluan dari teman-teman yang mungkin kelak kami akan membuat program lagi ke sana, insya Allah. Dan betul, jadi dulu ceritanya begini, kenapa saya sampai 2 kali, dan insya Allah nanti kalau diberi kesempatan, diberikan umur, kita akan ke sana lagi bersama Kiai Hendra di masa-masa akan datang bersama teman-teman NU yang lain. Begini, ada pesan dari seorang Habib. Jadi dia bilang, hadirilah majelis-majelis yang diasuh oleh murid-muridnya Habib Umar. Sebab siapa tahu di situ ada sir panggilan untuk kalian, yang dengan wasilah majelis itu yang disampaikan oleh guru itu, di situ ada sir panggilan untuk kalian berangkat ke Tarim. Dan saya merasakan itu. Saya merasakan, bagi saya menghadiri majelis-majelis yang diasuh oleh murid langsung dari guru mulia Habib Umar yang bernama Kiai kita di Palembang, Kiai Idris Kailani. Dan saya merasakan itu, entah apa sebabnya, kemudian dia bilang, ayo kita mau ke Tarim. Waktu itu yang pertama, dan jadilah harinya waktu itu. Dan kemudian ada kerinduan-kerinduan yang terbangun di kolbun kita. Rasanya perjalanan ini mengasihkan begitu. Jadi begitu Kiai Hendra udah pengen banget puncak, saya kemudian mengiringi di belakang beliau, kepengen rasanya sama begitu. Udah deh,
gimana caranya kita berangkat lagi, dibikin program, terhimpunlah di angkatan pertama itu 23 orang, mungkin ke depan insya Allah akan lebih banyak lagi, begitu. Dan itulah yang kami rasakan. Jadi saya mendampingi Kiai Hendra di sana, banyak belajar, mendapatkan hal-hal yang menyejukkan hati kita, dan ini luar biasa. Tahun berapa yang pertama? Yang pertama kelang 1 tahun, baru tahun kemarin, jadi tahun 2002, kira-kira November Desember begitu juga. Dan alhamdulillah ya setahun kemudian ada jalan lagi begitu. Itu ya gitu kira-kira, dan alhamdulillah ini menjadi sebuah pelajaran yang mengasihkan bagi saya terutama, dan tentu kita semua merasakan manfaat itu. Kiai Hendra, ini kalau mungkin juga Kiai Subki juga seperti itu. Kita kan sering juga berjalan ke beberapa kota-kota di luar Indonesia lah ya. Kiai Hendra juga seperti itu. Ada nggak mungkin bisa membuat sebuah komparasi, perbandingan rasa? Ini kan bicara soal rasa. Ketika datang ke kota lain di luar Indonesia juga, dengan ketika masuk di kota Tarim, apa yang muncul tiba-tiba secara batinnya di Kiai Hendra? Di hadis itu ya ada kalam dari Nabi, la tasyuddu rihal illa min salasin. Datanglah ke 3 kota, Mekah, Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Tapi di kalam yang lain di para ulama, Tarim. Alhamdulillah 3 kota yang disebutkan Nabi sudah kami jalani, termasuk Ustaz Subki juga sudah ke Aqsa. Nah, Tarim ini yang kami telusuri melalui YouTube, melalui internet. Ternyata memang kota yang penuh dengan barokah, didoakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka benar kata Pak Subki tadi, di sini ada alumni dari kota Tarim, yaitu Ustadz Idris, yang notabene selalu bersama kami dalam ngurusi pondok pesantren. Karena Pak Subki juga punya madrasah, kami madrasah, Pak Subki madrasah. Ternyata Allah kabulkan keinginan kami ke Tarim itu melalui wasilahnya Ustadz Idris. Nah, bagaimana rasanya dari 3 kota ditambah lagi Tarim, itu tidak bisa disebutkan dengan kata-kata tentang kerinduan. Maka sebab itu Ustaz Haji Subki kita ini sudah 2 kali karena kerinduan. Saya pun baru datanglah sudah pengen lagi berencana. Tapi kalau dibandingkan dengan kota-kota wisata lainnya yang tidak punya nilai-nilai misalnya religi, ya hanya sekedar mata saja kan. Tapi kalau ini membekas. Jadi kalau ada nanti program dari Taisir Tour and Travel ke Tarim, himbauan saya monggo diikuti karena luar biasa keberkahannya. Ya. Kiai Subki, kalau di sana kalau tidak salah mungkin juga nanti Kiai Hendra juga bisa jelaskan. Ada sebuah tradisi di sana pakaian. Pakaian itu ada namanya pakaian burqah ya. Tertutup pakai cadar gitu. Ya. Yang bagi wanita. Nah, itu bagaimana wanita-wanita yang berasal dari kota lain yang mungkin tidak terbiasa, apakah memang harus jauh sebelum masuk ke kota Yaman itu harus sudah pakai pakaian atau bagaimana, Kak? Ya, kami sendiri tidak banyak menemukan di perjalanan itu yang itu bagian itu, tapi berdasarkan dari apa yang harus kami lakukan dari rombongan kami kan ada akhwatnya. Jadi ya begitu. Jadi standar dari travel kita ya sebelum memasuki kota Tarim yang dimuliakan itu dan punya adatnya begitu, kebiasaan akhlaknya begitu, ya kita harus tahu diri sebagai pendatang. Oleh sebab itu dari rombongan kami yang ibu-ibu, yang akhwat juga harus mengenakan berstandar seperti itu. Ya. Itu yang dan itu memang sudah diberitahu oleh Taisir ya. Sudah diberitahu jauh sebelum itu ya. Kiai Hendra, kalau dari kultur di kota Tarim sendiri, kemudian melihat dari suasana di sana tuh
gimana yang bisa ditarik ke dalam kultur kita misalnya? Jadi kalau kita sering melihat ya media sosial, jalan-jalan pun bisa menjadi guru. Ustaz, dinding-dinding Iya. bisa menjadi guru. Kemudian lagi orang-orangnya juga betul-betul memegang apa yang menjadi sunnah Rasulullah SAW ya. Bisa dicontohkan misalnya apa? Ya, mereka tidak ada istilah kita di sini minum sambil berdiri, gitu kan? Makan sambil berdiri, tidak ada mereka kan. Kemudian mereka kalau azan tutup, gitu kan? Ya. Nah, kalau kita di sini kan azan dah Ya, azan laju kan? laju. Kalau di Ya, sana ya, enggak kan? Tidak. Kemudian ya bagaimana mereka mencintai Rasulullah dengan burdahnya, dengan kasidahnya. Bahkan di Tarim itu kan di Sewun Ustaz ya, yang pencipta Simdudurar, Habib apa namanya Ustaz? Habib yang Simdudurar itu Habib Ali ya, Habib Ali itu luar biasa. Kemudian kami juga berziarah kemana Ustaz? Ratibul Haddad, Ratibul Haddad ya. Kemudian zikir atos, Ratibul Atos, luar biasa. Dari situ saja kita melihat bagaimana tradisi penduduk sana itu memegang teguh ya, apapun yang menjadi perintah Allah, apapun yang menjadi sunnah dari Rasulullah. Kalau Kiai Subki gimana nih? Apa yang kira-kira bisa kita tarik pelajaran dari perjalanan Anda 2 kali yang mungkin bisa kita ambil ke dalam konteks kultur kita? Iya, yang pertama kadang Kiai, Ya. kita nih betul-betul harus bersyukur ya. Bersyukur dalam konteks ini ada begini. Saya kadang mikir kayak ya Allah, dalam kesisa umur kita begitu ya, diberi Allah kesempatan untuk ziarah ke kota Karim, ke kota Tarim, menikmati lingkungan di sana, menikmati pelajaran di sana, sehingga benarlah kalau sehari 2 hari di sana tuh terasa 1 tahun rasanya, karena begitu banyak yang diceritakan Kiai Hendra itu betul. Jadi Masya Allah, semuanya menjadi ibrah, menjadi pelajaran kita di sana. Jadi yang kami rasakan, kenapa harus lebih dari 1 kali ke sana, karena kerinduan itu. Jadi kalau tadi ditanyakan bagaimana bandingannya misalnya dengan kota-kota lain ya di dunia ini, katakanlah begitu, karena Kiai Hendra juga sudah banyak ngubek-ngubek dunia, sudah ziarah kemana-mana. Jadi begitu menikmati suasana Tarim ini memang ada sesuatu yang dirasakan berbeda begitu. Berbeda itu di mana? Menambah kesahduan kita, menambah rasanya, menambah ketawaduan kita, sehingga kadang sadar tidak sadar merenungi kesempatan yang diberikan Allah ini, merenungkan siapa kita, makom kita di mana. Allah berikan kesempatan bertemu dengan guru mulia, apalagi Hendra sampai didoakan, itu kesempatan yang tidak bisa 2-3 kali. Tidak bisa 2-3 kali, dan bukan dibuat-buat, begitulah Allah temukan saat itu. Dan ini menikmati yang begini nih, oh Masya Allah, luar biasa. Jadi kenikmatan itu tidak ada di tempat lain, ada di sana. Saya juga kebetulan sudah ke Eropa, sudah ke Amerika, sudah ke mana-mana, ada kesempatan yang lain di masa lalu. Jadi Tarim itu punya magnet yang kuat, jadi menjadi sesuatu yang berbeda begitu, yang kalau dikatakan tidak ada di tempat lain, ya memang tidak ada. Sehingga bagi kita ya Kiai Hendra, saya dan teman-teman di NU yang kira-kira kepengen ke depan suasana begini, merasakan itu, ya Tarim salah satu tempat yang baik sekali untuk kita kunjungi. Karena apa? Kita di situ berziarah dengan wali Allah, wali-wali Allah, baik yang sudah lama maupun yang masih bisa langsung bersalaman. Itu kan sebuah kenikmatan yang kata Ustadz
kata kiai kita tadi, kenikmatan yang susah ngungkapkannya itu seperti apa, dan ini tidak bisa diulang, Betul. tidak bisa kemudian direka-reka, Betul. tidak, itulah nemunya sesuai dengan makomnya mungkin Ya, waktu itu betul. dapat begitu sampai gitu. Dan inilah yang menyedot saya dan menyedot ke Hendra, menyedot yang lain. Jadi di frekuensi yang sama ini Allah berikan kesempatan itu, Masya Allah. Nah, ini tidak ternilai harganya. Jadi kami berangkat ini tidak menghitung biayanya, Kiai. Ya. Tidak, tidak. Jadi tidak ternilai. Nah, ini yang saya selalu kadang, ya Allah, saya ini siapa, kita ini siapa, tapi diberi kesempatan dimasukkan, kita ini kan debunya saja. Iya. Debu saja. Betul. Tapi dimasukkan dalam hitungan itu mudah-mudahan insya Allah. Jadi ada kumpulan terbaik, ya kita ambil di ujungnya, jadi cukuplah nempel saja. Saya sangat senang itu, senang sekali, bersyukur gitu. Oke, Hendra, ada tempat khusus di kota Tarim itu, misalnya kayak kita di Madinah atau Mekah itu kan misalnya ada tempat-tempat khusus, misalnya makam Ibrahim atau mungkin Gua Hira. Kalau di kota Tarim ada tempat-tempat khusus misalnya? Ya, kalau kami diajak oleh Ustadz Idris kita, Kiai Idris kita itu tempat-tempat yang memang bagus semua. Artinya pemakaman yang paling favorit dan memang yang wajib, kalau bahasa kita tuh tempat yang menjadi rukun lah kalau kita ke Yaman itu, yaitu pemakaman Zambal. Ya, Zambal. Bagi saya yang pertama, kemudian diterangkan oleh Mutawib, situlah kalau dalam bahasa umrah Mutawib, pembimbing, itu kami terkagum-kagum. Sebab setiap jengkal tanah itu wali Allah semua. Kan? Dan bagi kita yang Nahdlatul Ulama meyakini bahwa setiap makom yang ada walinya di situ dijaga satu malaikat yang menampung doa-doa kita, dan mudah-mudahan dengan izin Allah dikabulkan. Dan terus terang saja, saya ada doa-doa yang dalam waktu singkat setelah pulang dari Tarim itu dikabulkan. Ya. Alhamdulillah kan. Masya Allah. Nah, kemudian karena dibimbing oleh Kiai Idris yang memang sudah lama di sana, jadi mendapat pencerahan, mendapatkan cerita itu luar biasa. Dan kami juga ke makam Nabi Hud, ke makam semua wali-wali yang Allah itu ada di sana. Ada juga ilmu yang sudah diajarkan oleh guru-guru kita dulu, namanya ilmu tawasul. Jadi semakin bermakna. Artinya kita tidak saja mendoakan almarhum yang meninggal, tapi juga kita ada hajat-hajat yang disampaikan pada Allah dengan minta barokahnya para wali-wali itu. Dan itu di Nahdlatul Ulama namanya bertawasul. Jadi semakin membuat ziarah itu bermakna. Nah, artinya hajat-hajat kita gitu kan, untuk kebaikan kita, keluarga, bangsa dan negara ini disampaikan di sana juga. Tapi benar kata Pak Ustadz Zulki, ya, ada kelebihan dari Taisir gitu dengan Ustadz Idrisnya. Beliau punya akses karena beliau murid murid dari Habib Umar. Jadi ketika kami ke sana, itu Habib Umar punya agenda ke Timur Tengah, ke Afrika, Ustaz, ya? Ke Afrika. Ketika rombongan dari NU datang gitu ya? Mau datang ke situ, beliau itu hanya menunggu kita, kemudian lanjut beliau ke Oman, terus lanjut ke Kenya rasanya, Ustaz, ya? Mana gitu, ke Afrika. Nah, itulah kata Ustadz Subki tadi, bahwa perjalanan ini diberkahi Allah. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu yang disia-siakan atau tidak dengan izin Allah. Kami biasa saja, kami awalnya hanya ingin bertemu, menatap wajah Habib Umar, kemudian
ada bonus sedikit bisa salaman Iya, gitu itu ya. saya rasa sudah cukup. Iya, ya. sudah cukup Ternyata lebih rasanya dari itu. itu. Karena melihat waktu di Indonesia rasanya tidak mungkin kan? Iya, iya, iya. Beratus-ratus ribu, iya kan? Ah, jadi tahu-tahu, nah ini sekali lagi barokahnya Habib Umar, barokahnya Kiai Idris. Tiba-tiba kami didudukkan di samping. Kemudian jemaah Kiai Idris diletakkan di depan, Iya, iya. duduk di depan. Dan kami semua bisa salaman. Dan yang paling membuat kami terharu bahwa kami dijamu makan. Iya, iya. Ustaz, ya. Nah, apa menunya beliau yang tahu apa saja Iya, menunya, iya, apa saja Ustaz, menunya itu. Apa itu kuliner di sana apa ya? Iya kan? Menjadi khas di sana dan kesenangan kita itu. Iya. Kambing, nasi, itu ya. Iya, Kebuli, nasi apa, nasi mandi, yang khas mereka, dan itu memang. Tapi saya dengar informasi, Kiai memang tidak semua bisa dijamu begitu. Jadi Kiai waktu dijamu itu luar Iya, biasa. agak beda gitu kan. Nah, dapat cerita juga dari Kiai Idris kita bahwa setiap hari Jumat tamu-tamu yang datang ke Tarim dikasih makan, Ya. dijamu oleh Habib Umar. Jadi sekali lagi didoakan orang yang soleh, yang notabene kekasih Allah, itu sesuatu. Kami semua didoakan. Iya, kami semua semua kami didoakan. ya, selain dapat jamuan berupa hidangan yang luar biasa bagi kami, iya. juga dapat doa dari beliau. Itu sesuatu yang memang kami harapkan ke Tarim itu. Gitu. Dan itulah Sebelum kita tutup, mungkin apa yang kira-kira pelajaran dari pertemuan itu untuk kerohanian itu, Kiai Hendra? ya, yang pertama kami belajar ya dari tata cara, kebiasaan orang sana yang lembut-lembut. Itu mereka sangat memuliakan tamu. Itu saya ya, Masya Allah, mereka sangat memuliakan tamu. Bayangkan level Habib Umar, karena ini ada Kiai Hendra dan teman-teman NU yang mau datang jauh-jauh dari Indonesia, khususnya Palembang, dan dia sudah punya jadwal sebenarnya untuk menerima kami Kiai Hendra dan rombongan untuk kemudian berkomunikasi, dan itu Masya Allah keberkahan yang sangat bagi kami yang merasakan itu. Jadi di beberapa tempat juga begitu. Jadi kayaknya memang apa yang dibilang Kiai Hendra tadi, mereka berusaha untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasul, begitu memang nyata. Kalau melihat kota Tarim kemudian kita bandingkan secara fisik dengan kota-kota di Eropa, itu tidak ketemu. Tetapi sungguhnya tidak ketemunya itulah menjadi ketemu bagi kita. Tidak ketemunya itu kita ketemunya di situ. Nah, itulah yang membuat kita haus begitu ya. Yang kesederhanaan itu. Jadi ada sesuatu yang berbeda, tetapi beda itu yang justru kita menikmatinya. Jadi betullah kata Kiai Idris, pembimbing kita yang punya taisir, guru kita sekaligus. Memang kalau mau ke Tarim itu ya buka dulu. Ini dibuka dulu, tinggalkan yang lain, buka hati ini biar masuknya banyak. Tapi kalau masih membawa judul-judul lain, siapa aku segala macam, pesan kayak kita nanti tidak ketemu begitu, kira-kira begitu. Baik, sebelum kita akhiri ada closing statement nih. Apa imbauan dari Kiai Hendra dan juga Kiai Subki untuk warga di Indonesia, khususnya yang belum ke Tarim? Saran saya, kalau badan sehat, duit ada, otak waras, ya, bagusnya jangan lewatkan destinasi ke kota Tarim. Akan banyak mendapatkan ilmu dan keberkahan. Satu lagi? Ya, jadi di akhir zaman ini kita umroh sudah Insya Allah yang hati kita terpaut, tapi tambah lagi sebilik di hati kita, masukkan itu Tarim. Jadi kompaklah dia. Jadi cicit-cicitnya ada di sana. Kita ketemu Rasulullah umroh, bergabunglah Insya Allah nanti ya di situ, dan kita ngambil keberkahan dari apa yang dibilang Kiai Hendra.
Baik, terima kasih Kiai Hendra dan juga Kiai Subki. Pemirsa Najwa Khair dimanapun Anda berada, demikian tadi bincang-bincang kami dengan pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hendra Zainuddin dan juga Mustasyar PCNU Kota Palembang Kiai Haji Subki Sanawi tentang perjalanan beliau dan juga hikmah barokah perjalanan ke Kota Tarim di negeri Yaman. Mudah-mudahan pemirsa dimanapun Anda berada ini menjadi sebuah pancingan-pancingan untuk menarik secara batiniah, bukan hanya lahiriah, tetapi juga Anda yang di rumah, dimanapun Anda berada bisa tidak melewatkan perjalanan ruhani di kota Yaman atau di kota Tarim negeri Yaman. Dan mudah-mudahan akan mendapatkan barokah dunia akhirat. Terima kasih, saya Imron Supriyadi bersama program Najwa Khair dan juga kru Toha TV mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.